Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله Inna Allah khabirun bima ta'malun. Nah, melanjutkan kajian kitab Tarbiyatul Aulad fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Pertemuan yang lalu yaitu pada poin ke-12 yang bisa dilakukan oleh setiap ayah, setiap ibu untuk mendidik anaknya agar saleh, yaitu mengajarkan mereka kalimat tauhid, mengajarkan mereka untuk terbiasa mendengar, mengucapkan, memaknai la ilaha illallah sejak mereka masih belum bisa berbicara, sudah diperdengarkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah. Kemudian dijelaskan sedikit dari makna la ilaha illallah apabila mereka sudah bisa memahami. Kemudian akidah pokok, entah itu tauhidul uluhiyah atau ar-rububiyah atau al-asma' was sifat, dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, yang Allah Subhanahu wa taala bersama kita ilmu, pendengaran, penglihatan dan pengawasannya. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan penyakit, Allah pula lah yang mengangkatnya. Dibiasakan pula mereka untuk mendengar kalimat-kalimat syar'i seperti at-tauhid, al-iman, al-islam, al-ihsan, dengan pengertiannya. Iman, rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6. Kemudian sedikit dijabarkan tentang rukun iman. Iman kepada Allah mencakup apa saja, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dan yang lainnya dijabarkan. Kemudian mengajarkan mereka untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjalanan dakwah beliau, dengan apa beliau diangkat menjadi nabi, dengan apa beliau diangkat menjadi rasul, kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun keberapa, apa yang terjadi pada saat itu. Kemudian hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemana? Kemudian mencintai para sahabat dan orang-orang saleh, al-khulafa ar-rasyidun, al-'ashara al-mubasysyaruna bil jannah wa ashabul badr. Disampaikan kepada anak-anak
sejak mereka kecil. Kemudian yang ke-13, poin yang baru yang kita baca. Qala Asy-Syaikh Abdul Salam hafizahullah ta'ala ta'wiluh ba'd al-adab wal akhlaq at-thayyibah. Membiasakan adab-adab dan akhlak-akhlak yang baik. Membiasakan kepada si anak adab dan akhlak yang baik. Adab dan akhlak yang baik ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kembali ke urf, ke kebiasaan satu daerah yang itu tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Ya, penting untuk kita tahu adat istiadat daerah. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu tidak mengapa, bahkan itu baik. Ya. Dan hukum adat masuk pada al-muamalah yang hukum asalnya adalah lapang. Beda dengan ibadah. Ibadah harus terpatok pada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya muamalah, ya, adat atau urf, kebiasaan. Ketika kita mengucapkan selamat hari raya Idul Adha, selamat hari raya Idul Fitr, yang seperti ini tidak mengapa. Ya. Ucapan-ucapan tahniah, ucapan-ucapan selamat yang seperti ini masuknya pada al-muamalah, masuknya pada adat, dan ini hukumnya lapang di dalam Islam. Selama itu tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang menyambut kedatangan itu dengan sujud, ya, sampai ruku, sampai sujud, itu adat dan itu tidak boleh. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Ruku, sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau amartu imra'an ay yasjuda limri'in la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha." Andaikan seseorang itu boleh sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suami dari istri. Ya. Tapi sujud hukumnya haram kepada makhluk. Ini syariat yang datang untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan sebagian umat terdahulu masih boleh sujud. Demikian pula perintah Allah kepada siapa? Malaikat, ya, iblis, agar sujud kepada ayah kita Adam alaihi salatu wassalam, Nabi Yakub, kemudian anak-anak Nabi Yakub, mereka semua sujud kepada Nabi Yusuf. Ya, itu syariat sebelumnya. Beda dengan syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu intinya. Ya, yang dikatakan akhlak dan adab yang baik adalah yang pertama, apa yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama. Kemudian yang kedua, kembali ke urf suatu daerah. Apabila urf atau adat istiadat suatu daerah tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka itu termasuk dari adab dan akhlak yang baik. Ba'da al-fiqam yamtazu at-tifl fi hadhihi al-marhalah bi safa'il fitrah. Setelah lepas dari susuan, si anak ini mempunyai kelebihan, ya, dengan bersihnya fitrah mereka,
Hubbut taqlid wal muhakah, dia suka meniru. Ya. Bahkan sebelum lepas ASI beberapa bulan pun dia sudah mulai suka meniru. Taklid. Hubbut taqlid wal muhakah. Suka meniru, suka ya, kalau muhakah itu ucapan. Ya. Mungkin ngajarin mengucapkan kata-kata tadi, tasbih, takbir, menyebut nama ayahnya atau panggil abah, panggil umi. Fahuwa ajinatun sahlah, adonan yang sangat lembut. Diistilahkan seperti itu. Anak bayi itu adalah adonan yang sangat lembut. Adonan yang sangat lembut mau dibikin kayak gimana bisa. Fala tastahin bihadhil marhalah, jangan meremehkan di saat mereka usia baru lepas dari susuan. Wala taqul huwa shaghir la yaqil, jangan kau ucapkan dia masih kecil, dia belum berakal. Jangan bilang seperti itu. Qad yanfa'ul adabul aulada fi sighari, sangat bermanfaat mengajarkan adab kepada anak-anak di saat mereka kecil. Walaysa yanfa'uhum min ba'dihi adabu, dan tidak bermanfaat untuk mengajarkan mereka adab setelah mereka dewasa. Maksudnya apa namanya? Udah terbiasa jelek, jadi terkadang susah untuk diubah. Innal ghusuna idza adaltaha i'tadalat, ya. Ranting kecil apabila dicoba untuk diluruskan sama kita, dia akan lurus. Wala yalinu walau layyantahul khashab, beda sama batang pohon. Kita coba untuk lunak-lunakan, untuk bengkok-bengkokkan, nggak bisa. Ya, batang pohon kelapa mau dibengkok-bengkokin seperti apa? Kayak gitu. Fa'awidhu adab al-akli wan naumi wassalam, ajarkan kepada anak-anak adab makan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak tiri beliau, ya ghulam samillah. Wahai Umar bin Abi Salamah, wahai Umar, samillah, ucapkan bismillah sebelum makan. Ini perintah dari Rasulullah SAW mengajarkan adab. Samillah wa kul biyamin, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah yang paling dekat denganmu bagiannya. Jadi jangan ngambil yang bagian orang lain, itu yang diambilnya, enggak, bagian dia. Qadarullah dapat ikan asin yang dekat dia, yang dimakan. Ya, enggak, jangan ambil yang jauh-jauh, seperti itu adab. Kalau misalnya ada yang jatuh, kata Rasulullah, falyumit, ambil. Fala tad'ah li syaitan, jangan dibiarkan untuk setan. Banyak sekali adab makan. Nah, mengucapkan alhamdulillah, ya, tidak boleh ditiup. Dalam minum tidak boleh bernafas di dalam gelas. Harus dengan tangan kanan sambil duduk. Nah, wan naumi, adab tidur. Ya, doa-doa, zikir-zikir sebelum tidur. Apa yang dilakukan sebelum tidur? Sunnahnya wudu terlebih dahulu. Kemudian zikir sebelum tidur ada sampai 30 atau 40 zikir. 30 sampai 40 zikir. Zikir sebelum tidur, bukan bismika Allahumma amutu wahya saja, bukan. Ada 40 zikir. 30 sampai 40 zikir. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala.
Semuanya sahih datang dari Nabi SAW. Ini baru zikir ya. Belum nanti menghadap ke kanannya, ya di sisi kanan dengan sisi tubuh sebelah kanan tidur. Kemudian ketika dia mimpi buruk, apa yang harus dia lakukan? Harus berpindah posisi. Ya. Apa yang harus dia ucapkan? Dia berta'awudz. Ya, tidak boleh dia untuk membenarkan apapun kata mimpi tersebut. Nah, sebagian orang teringat-ingat mimpinya sampai dibawa ke alam sadar. Ya. Dia melihat dalam mimpinya saudaranya mencela dia misalnya. Nah, kemudian dia terbawa itu di alam sadar. Tidak boleh. Maksudnya banyak lagi adabnya. Wassalam, adab salam. Yang kecil dulu mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Yang sedikit, yang misalnya rombongan yang sedikit 2 orang, ia yang lebih dulu mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Yang berkendara kepada yang berjalan, yang berjalan kepada yang berdiri. Mengucapkan salam, assalamualaikum, dibalas dengan yang lebih baik. Ya, sudah sampai warahmatullahi wabarakatuh, sudah sampai situ maksimal. Sedangkan tambahan wa maghfiratuh itu dhaif. Sering untuk membiasakan mereka mengucapkan salam. Terkadang ada orang yang susah untuk mengucapkan salam dan menjawab salam, ada susah. Ya. Ada yang, sekarang banyak macam-macam. Ada pakai bahasa Inggris. Nanti bye-bye. Mau pergi, yang seperti itu. Ghuzul fikr termasuk dari peperangan pemikiran yang dilancarkan oleh orang-orang kufar. Wal akhdhi bil yamin wal ata' biha. Ngambil dengan tangan kanan, memberi dengan tangan kanan. Ya, karena dan ini hukumnya wajib. Dan inilah adab. Kanan barokah. Ya, baik, tangan yang baik. Dan ketika seorang anak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu kidal, sekalipun dia itu kidal, ya, tetap dia memberi dan mengambil dengan tangan kanan. Sehingga dia tidak beralasan nanti saya kidal, enggak. Semua itu dengan kebiasaan. Ya, ada Al-Ustaz Khadir hafizahullah taala, Ustaz Khadir hafizahullah taala, beliau kidal, tapi beliau belum pernah salah untuk memberi, untuk mengambil, makan, minum itu dengan tangan kanan. Ya. Jadi kembali ke kebiasaan. Kalau seandainya dibiasakan sejak kecil, walaupun si anak itu kidal, dia bisa. Dan tidak sulit apabila dia kuat di tangan kanan. Wa hamdallah idza atasa, memuji Allah Subhanahu wa taala setelah bersin. Diajarkan untuk mengucapkan alhamdulillah, kemudian diajarkan untuk menjawab orang yang mengucapkan alhamdulillah setelah bersin. Yarhamukallah. Ya. Orang yang bersin setelah mengucapkan alhamdulillah didoakan yarhamukallah, apalagi doanya kepada yang mendoakan. Bagaimana adab bersin, tidak dilepaskan suaranya. Kan kadang ada yang habis-habisan suaranya ya. Dan itu berbahaya. Ya, dari sisi kesehatan pun berbahaya untuk
lepaskan bersin. Jadi sunnahnya di Rasulullah SAW itu bersin ditahan suaranya, ditutup pakai kain atau pakai tangan. Itu sudah ada dari Nabi SAW. Sekarang capek-capek pemerintah untuk memahamkan pakai masker, pakai kalau bersin pakai ditutup pakai kain. Ini sudah adab dan akhlak di dalam Islam. Tidak boleh mengarahkan bersin ke orang lain. Wa tashmit al-'atis, yang menjawab bersin, menjawab ucapan alhamdulillah orang yang bersin dengan ucapan yarhamukallah. Ya, orang yang bersin ini balas lagi dengan yahdikumullah, boleh ditambah wa yuslihu balakum. Wa kadzalika khuluq as-sidq wal amanah. Demikian pula akhlak jujur dan menunaikan amanah. Ya. Kalau kita ajarkan kepada mereka al-imanu billah, aku ini seorang mukmin, seorang orang yang beriman. Ya, Allah itu melihat, Allah itu mendengar, Allah itu mengawasi setiap gerak-gerik kita, setiap ucapan kita, dan akan dibalas semuanya, kebaikan sekecil apapun dan keburukan sekecil apapun. Yang cita-cita kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala, selamat dari api neraka. Yang demikian memudahkan mereka untuk mempunyai akhlak yang baik, jujur dan amanah. Ya, kalau seandainya lemah tadi yang disampaikan tadi, masalah al-iman, maka mereka tidak peduli dengan kejujuran, dengan amanah, ya. Nah, dan semua kejujuran mesti akan membuahkan dia untuk beramal saleh. Inna sidqa yahdi ilal bir. Demikian pula sebaliknya. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dusta itu mesti membawa seseorang untuk bermaksiat, itu pasti. Dosa besar lagi, fujur. Pasti, itu pasti. Kalau dia tidak bertobat dari dustanya, mesti dia akan berbuat maksiat. Itu kata Rasulullah SAW. Wal amanah, menunaikan amanah. Amanah, baik itu bentuknya barang atau amanah yang itu bentuknya adalah hak. Ya, hak Allah, hak orang tua, ditunaikan, hak tetangga, itu amanah. Amanah harta, amanah keluarga. An Umar bin Abi Salamah qala kuntu ghulaman fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Abi Salamah, aku anak yang tumbuh di pangkuan pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menikahi ibu beliau, Ummu Salamah. Ya. Dikatakan Ummu Salamah ini wanita paling cantik se-Arab. Ya, julukannya dulu itu seperti itu. Wanita paling cantik se-Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah, tetapi yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintai adalah Aisyah, dan dikatakan beliaulah yang paling cantik dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Aisyah. Boleh ketika seseorang mempunyai lebih dari satu orang istri, dia memberikan cintanya lebih kepada salah seorang istrinya daripada yang lain, itu hukumnya boleh dan itu manusiawi. Tetapi untuk membagi urusan muamalahnya, ya, itu harus sama. Tapi kalau untuk urusan hati itu boleh berbeda. Nah, Ummu Salamah mempunyai banyak anak. Ya, ada Barrah diganti oleh Rasulullah menjadi Zainab. Ada Umar yang ini makan, ya, wa kanat yadi takishu fi sahfah. Kata Umar, aku makan bareng dengan Rasulullah SAW. Karena beliau masih kecil, jadi beliau ngambil apa yang beliau suka gitu. Jadi
satu nampan bareng. Memang kayak gitu baiknya makan dengan keluarga. Ya, satu nampan bareng, enggak sepiring-sepiring masing-masing. Satu nampan bareng. Dan barokah turun bersama jamaah, kata Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami makan tapi kami nggak kenyang-kenyang. Kalian makan sendiri-sendiri, coba kalian makan bareng. Ya. Dan inilah yang dilakukan oleh Asy'ariyun, sahabat-sahabat Nabi yang suku mereka Asy'ari. Ketika mereka dalam keadaan susah, mesti yang mereka lakukan itu makannya bukan berjamaah dengan keluarga, dengan tetangga-tetangga dikumpulin, makan bareng. Apa yang mereka punya bawa. Ya. Wal barakah ma'al jamaah, dan berkah itu bersama jamaah. Kemudian dihabiskan, jangan disisakan, jangan terbuang-buang, karena kita tidak tahu di mana berkah Allah itu turun. Makan satu porsi cukup 2 orang. Makan 2 porsi cukup 3-4 orang. Itu kata Rasulullah. Makanan 3 porsi cukup untuk 6 orang. Itu hadis Nabi SAW. Nah, Umar bin Abi Salamah ini mencomot sana, mencomot sini, yang ada di dekat ibunya, yang ada di dekat Rasulullah. Jadi agak kemana-mana tangannya, masih kecil juga. Faqala li Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya gulam, sambillah. Wahai Umar, ucapkan bismillah dulu. Ini paling penting dulu yang diajarkan sebelum mengajarkan tangannya kemana-mana. Ya, yang wajib dulu yang disampaikan. Ya, yang paling wajibnya apa itu? Ucapkan bismillah. Nah, ini sebagian kaum muslimin saja banyak ya yang tidak mengamalkan sunnah ini, mengucapkan bismillah sebelum makan, mengucapkan bismillah sebelum minum. Sedikit. Wa kul biyamin, dan makanlah dengan tangan kananmu. Makan dengan tangan kanan. Oh, tangan dia mau minum nih, tangan kanan dia kotor, makan nasi padang, biasa kan tangannya penuh dengan kuah. Kemudian dia mau minum, tangan yang bersih tangan kiri, dia ambil pakai tangan kiri, kemudian didorong pakai tangan kanan, kan ada kayak gitu ya. Atau ada yang makan pakai tangan kiri langsung. Nah, jangan kayak gitu. Makan minum pakai tangan kanan, kata Rasulullah SAW. Inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Setan itu makan dan minumnya pakai tangan kiri. Kita harus selisihi. Makan minumlah kalian dengan tangan kanan, kata Rasulullah SAW. Tangan kanan tangan berkah, yamin. Bahasa Arabnya kanan itu adalah yamin. Yamin itu artinya barokah, berkah, kebaikan artinya. Ya, ada orang namanya Yaman, ada orang namanya Aiman, ada orang namanya Yamin, ada orang namanya Yumna, ada orang itu semua artinya sama. Apa artinya? Barokah. Ya, berkah, kebaikan, kebaikan ilahiyah. Wa qul bi yamini, makanlah dengan tangan kananmu. Ya. Jadi kalau sekalipun ada adat di satu daerah minum dengan tangan kiri, nggak perlu diikuti adat itu. Ya, tetap kita ambil dengan tangan kanan walaupun kotor gelas tersebut, karena ini adalah syariat. Yang tadi kan Anda sampaikan, andaikan satu adat itu tidak menyelisih syariat, pakai. Tapi kalau seandainya itu menyelisih syariat, tinggalkan adat tersebut. Ya, karena Rasulullah SAW pun datang dengan melawan adat-adat Arab yang itu menyelisihi syariat. Nah, kalau belum bisa kita untuk hanya sekedar minum dengan tangan kanan, walaupun tangan kanan kita kotor, yang itu dikatakan menyelisihi adat, masih malu, masih takut, masih perkewo, gimana dengan
dakwah-dakwah jauh yang lebih besar daripada itu. Ya. Wa kul mimma yalik, kata Rasulullah SAW, dan makanlah yang paling dekat denganmu ya Umar. Ya. Jangan yang jauh-jauh dulu diambil. Qala fama zalat tilka ni'mati. Kemudian kata Umar, setelah aku diingatkan itu oleh Rasulullah SAW, terus seperti itu adab makan, mengucapkan bismillah di awal dengan tangan kanan, gak pernah lupa. Kemudian makan apa yang paling dekat dengan beliau, ya. Kemudian cara duduknya, kan ada duduknya seperti apa. Yang datang dari Rasulullah SAW, larangan makan sambil seperti terbaring gitu, apa namanya istilahnya ya. Kalau dulu mungkin kalau kita lihat ada raja-raja yang dia sambil berbaring makan, nah yang seperti itu tidak boleh, itu dilarang. La aqulu muttaqiya, aku tidak makan dalam keadaan beriktikaf, bersandar seperti itu. Wa yunaffaru min al-akhlaq ar-rabi'ah kal-kadhib wal-ananiyah wal-ghairah min ikhwani. Kemudian diperingatkan tadi ya, Islam itu bukan hanya amar ma'ruf, ayo makan pakai tangan kanan, ucapkan bismillah. Bukan hanya amar ma'ruf Islam itu, tapi ada an-nahyu 'anil munkar, mencegah dari hal yang munkar. Dan itu yang lebih berat daripada mengajak orang kepada yang baik. Kalau hanya sekedar mengajak orang kepada yang baik, nah itulah sekarang yang banyak di golongan-golongan, kelompok-kelompok, ya, partai-partai. Mereka hanya sekedar mengajak orang kepada yang baik, resikonya kecil, bahkan tidak beresiko mungkin. Ya. Ayo sholat, ayo puasa, hanya kayak gitu saja. Ya. Haji, sedekah misalnya, hanya seperti itu saja, nggak ada resiko dia. Yang beresiko itu adalah mencegah orang dari berbuat mungkar. Itu yang beresiko. Itulah yang menjadi sebab para nabi, para rasul diusir, dibunuh, ya, dipenjara. Ya karena mereka mencegah orang-orang dari berbuat mungkar. Ada syirik dilarang oleh mereka para nabi. Ya, ada maksiat dicegah. Itu yang membuat mereka nggak enak. Dengan hawa nafsu mereka dibuat dinding oleh para dai, oleh para ulama, oleh para nabi. Ya. Kesukaan mereka itu yang dicegah, ya. Atau adat istiadat mereka itu yang dicegah oleh para nabi, oleh para rasul. Itu yang membuat mereka berontak. Nah ingat, dalam Islam itu ada al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ada Bani Israel larangan untuk memancing hari Sabtu. Ada satu kelompok yang dia mancing, taruh kail jala hari Jumat sore, mengambil jala dan pancingnya hari Ahad pagi. Mereka bilang, saya nggak mancing hari Sabtu, saya mancingnya mah hari Jumat, taruh jalanya, nanti saya ambilnya hari Ahad. Nah, kilah Yahudi. Ada kelompok kedua, jangan kalian lakukan itu. Kalian sama saja memancing hari Sabtu. Kalian membuat kilah. Kalian berusaha untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan. Datang kelompok yang ketiga, apa urusan kamu dengan mereka? Biarkan yang maksiat, kamu urus aja diri kamu sendiri. Ya. Kamu kan bukan malaikat pencatat untuk mereka. Kamu tuh bukan Tuhan untuk mereka. Macam-macam ucapannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala kontan pada saat itu juga mengubah dua kelompok Bani Israel yang mancing dan yang yang mengkritik orang yang mencegah sebagian kelompok dari Bani Israel yang mancing tersebut.
Allah Subhanahu wa taala ubah menjadi babi-babi dan kera-kera pada saat itu juga. Ya. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Kebiasaan orang Yahudi, orang Nasrani itu adalah mereka tidak mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Itulah yang menjadi sebab Nabi Isa dan Nabi Daud melaknat mereka. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Kenapa itu? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak mencegah kemungkaran yang mereka perbuat. Nah, sekarang juga ada istilahnya kamu saya. Maneh orang-orang jangan ganggulah urusan saya. Kalau seandainya itu perkara yang mubah, itu perkara yang tidak menjadi syariat, tidak mengapa. Tapi kalau itu perkara yang hukumnya haram, yang itu maksiat, wajib bagi kaum muslimin untuk mencegah. Kenapa? Karena azab itu enggak turun hanya kepada pelaku maksiat saja. Negeri di mana maksiat tersebut dilakukan, Allah Subhanahu wa taala ancam akan terkena azab. Ya Rasulullah, ayyulaku fina salihun. Ya Rasulullah, apakah akan Allah turunkan kebinasaan padahal ada di kalangan mereka itu orang-orang saleh? Naam, tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Ya. Idza kathura khabath, kalau seandainya sudah banyak betul kejelekan, kejahatan, maksiat, dia akan diturunkan musibah walaupun ada orang saleh. Allah akan binasakan, nanti mereka dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Nah, ya, di sini dikatakan oleh Syekh, wa yunaffar min al-akhlaqir radi'ah kal-kadzib. Diperingatkan anak-anak itu dari akhlak yang jelek. Apa itu? Al-kadzib, seperti dusta, bohong. Wal ananiyah. Ananiyah apa? Keakuan. Dari kalimat ana, ya. Dari kalimat ana, aku. Ananiyah, keakuan. Maksudnya egois. Ya. Aku, saya. Nah, diperingatkan anak-anak dari sifat egois, dari sifat dusta, wal ghairah min ikhwani. Iri, dengki kepada saudaranya. Ya, kalau misalnya saudaranya ada nikmat, sudah doakan kebaikan untuk saudaranya itu agar berkah nikmat yang Allah berikan kepada dia. Nah, wa mimma yajib 'ala al-walidain tahdhiru at-tifl min al-haram kama hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hasana min al-akli min as-sadaqah li'annahu min ahli al-bait was-sadaqatu la tahillu lahum. Dan di antara yang wajib untuk dilakukan oleh setiap orang tua adalah memperingatkan anaknya melakukan yang haram. Sebagaimana Rasulullah SAW memperingatkan Hasan makan kurma sedekah, karena Hasan termasuk dari keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu adalah keturunan Hashim dan Muttalib. Semua keturunan Hashim dan Muttalib itu ahlul bait yang hukum mereka berbeda dengan manusia lain. Mereka tidak boleh makan harta zakat. Mereka tidak boleh makan harta sedekah. Yang boleh mereka makan hanya hadiah. Kata Rasulullah SAW ketika melihat Hasan makan kurma sedekah, langsung Rasulullah SAW memasukkan jari beliau ke mulut Hasan agar dimuntahkan. Bukan hanya baru di mulut, agar dimuntahkan. Kan kalau dimasukin tangan ke mulut bisa muntah, ya. Ya, demikian pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika dikasih makanan oleh budaknya. Setelah selesai makan, budak itu bilang, tahu nggak Tuan dari mana makanan itu? Abu Bakar bertanya, dari mana? Dulu aku pernah pura-pura jadi dukun. Kata budaknya ini, pura-pura jadi dukun, ngobatin orang, jadi macam-macam lah, dikasih hadiah. Nah, kemarin ketemu sama orang yang dulu, dia ngasih makanan ini, nah itulah makanan yang kau makan. Langsung Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memasukkan tangannya ke mulutnya untuk memuntahkan seluruh apa yang ada di perutnya.
Sampai seperti itu mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah ini juga Hasan dimasukkan tangannya tangan Rasulullah SAW ke mulut Hasan agar muntah, ya, nggak boleh makan kurma sedekah. Masih umur 4 tahun, ya, masih kecil, belum memayyiz. Karena mereka adalah ahlul bait. Apa kata Rasulullah SAW? Kih amma ta'lam laqad hurrima alaina sadaqah fa innaha min awsakhin nas. Muntahkan. Allah telah haramkan untuk kita makan sedekah. Apa kau tidak tahu bahwasanya itu adalah harta kotor manusia? Itu di antara sebab ahlul bait tidak boleh makan harta zakat dan harta sedekah. Jadi kalau kita mau membersihkan harta kita, keluarkan dengan sedekah dan zakat. Untuk membersihkan harta. Harta kotor itu akan keluar juga nanti itu. Harta kotor itu akan keluar juga nantinya, macam-macam bentuknya, dengan sakit fulan, dengan sakit keluarganya, dengan musibah ini, musibah itu, rusak ini, rusak itu. Nah, keluarkan dengan sedekah. Dikeluarkan dengan sedekah. Nah, An Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala akhadha al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma tamratan min tamri sadaqah faja'alaha fi faqala sallallahu alaihi wasallam kif irmi biha ama alimta anna la na'kul sadaqah. Hasan mengambil kurma dari kurma sedekah, kemudian dimakan. Kata Rasulullah SAW, muntahkan, buang. Agar aku tidak tahu kita ini tidak makan sedekah. Dalam riwayat yang lain, Allah mengharumkan untuk kita makan sedekah karena itu adalah harta kotor manusia. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu ra'a ibnan lahu 'alayhi qamis min harir fashaqqahu wa qala inna ma hadha lin nisa. Abdullah bin Mas'ud beliau melihat putranya pakai gamis dari sutra, langsung dirobek. Ya. Ini untuk perempuan, kata Abdullah bin Mas'ud. Gak boleh dipakai sama laki-laki. Ya. Demikian pula ketika ada anak perempuan pakai sendal laki-laki, larang. Ya, anak perempuan pakai baju laki-laki, larang. Anak laki-laki pakai sendal perempuan, larang. Ya. Kan ada sendal yang itu bisa dipakai laki-laki dengan perempuan, ada seperti sendal sendal swallow ya, apa istilahnya sendal apa? Sendal swallow kan, sendal Jepang itu. Sendal bakiak juga itu mau laki-laki perempuan mau bisa juga. Sendal karet itu kan apa sendal? Apa istilah? Yang ada talinya itu kan ya, itu bisa untuk laki-laki dengan perempuan. Ada yang khusus laki-laki, ada yang khusus perempuan, Udah ada pita-pitanya, warnanya pink, pakai ke masjid, jangan. Seperti ini nggak boleh. Fal wajib 'alal walidain man utifal min haram. Wajib bagi setiap orang tua melarang anaknya dari perkara yang haram. Wa huwa in kana marfu'an 'anhu al-qalam. Walaupun tidak terhitung dosa, anak ini belum terhitung dosa. Rufi al-qalam anit salas. Diangkat pena itu dari 3 orang. Ya, anis saghir hatta yaqil. Anak kecil sampai dia dewasa. Anin na'im hatta yastayqid. Orang yang tidur sampai dia bangun. Orang yang tidur mukul temannya ketika dia tidur enggak ada kisos. Ya, kemudian juga anil majdi hatta yaqil, orang gila sampai dia merakam. Fa innahu idza i'tada al-haram fi sigharih allafahu fi kibarih wa sa'aba 'alaihi takhallus min. Karena kenapa kok harus diajarkan sejak kecil? Karena si anak apabila dia terbiasa melakukan yang haram sejak kecil, itu akan menjadi kebiasaannya dan terbawa sampai besar, susah untuk diubah. Ya. Coba orang yang terbiasa makan dan minum pakai tangan kiri, coba dari kecil dia minum pakai tangan kiri, malah ada adat sebagian daerah minum itu pakai tangan kiri. Ini sudah ada sebagian daerah. Sampai tua pun susah untuk diubah.
susah untuk diubah. Karena sudah menjadi kebiasaan. Wa 'alal ta'widul bint al-haya wal bughda 'anir rijal wal ajanib. Bagi para ibu membiasakan anaknya, anak perempuannya untuk belajar malu dan menjauh dari laki-laki dan orang yang bukan mahram. Ya, Ana sempat baca kemarin fatwa dari Syekh Nuthaimin ketika ditanya Syekh Nuthaimin rahimahullah taala, ada dalam satu rumah terkadang ipar itu ada di satu rumah ya. Jadi ada iparan. Istri kita misalnya kita punya ada kakak laki-laki atau adik laki-laki tinggal satu rumah. Nah, itu enggak boleh istri tersebut membuka hijabnya di depan ipar. Ya, ipar kata Rasulullah SAW, alhamu maut. Ya, ipar itu maut. Tetap enggak boleh. Dan kebanyakan orang-orang umum, orang-orang awam yang enggak mengerti agama, mereka seperti itu. Ya, dianggapnya biasa, ini saudara suami biasa. Enggak, justru itu haram. Enggak boleh. Dan tidak dientengkan permasalahan seperti ini. Wal bu'da 'anil rijal. Jauh dari laki-laki, terlebih yang itu bukan mahram. Wa lubsal malabis satirah. Memakai pakaian yang menutup aurat. Dan longgar, tidak hanya menutup aurat saja, harus longgar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dah lama hadisnya enggak dibaca. Sinfani min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna an-nasa biha. Dua kelompok manusia yang belum pernah kulihat mereka berdua. Suatu kaum yang mereka memiliki cambuk dari seperti ekor sapi, kata Rasulullah SAW. Mereka pukulkan manusia dengan cambuk itu, kayak yang dilakukan oleh orang Belanda ya, beratus tahun kepada nenek moyang kita dulu. Seperti yang dilakukan oleh Jepang juga kepada nenek moyang kita dulu. Pakai cambuk. Seperti binatang saja. Manusia itu bagi mereka. Yadribuna an-nasa biha. Beda kalau Islam itu mau tawanan perangnya pun enggak dibedakan dengan orang Islam makanannya. Orang kafir ini yang ditawan tetap wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Karena Allah dia ngasih makan tawanan orang kafir tersebut. Ya. Tidak boleh disiksa. Wanisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usahunna ka'asnimatil bukh al-ma'ilah la yadkhulul jannata wa la yajiduna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Rasulullah SAW satu kelompok lagi wanita yang mereka berpakaian tetapi telanjang. Entah itu transparan atau itu ketat. Yang sekarang kita lihat, ya, gimana kita mau nggak lihat lagi? Ya, nabrak motor, mau kemana-mana kayak gini, ini balak. Ya. Balak zaman sekarang seperti itu, kemana fitnah. Itu kata Rasulullah SAW, berpakaian dia telanjang, jalannya dilenggak-lenggokkan, rambutnya seperti punuk unta, dia tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium harumnya surga. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi biasakan memakai pakaian yang tertutup, yang longgar. Wal bu'd 'anil malabis al-qasirah. Jadi dijauhkan dari pakaian-pakaian yang pendek-pendek. Allati ibtuliya biha katsir minal muslimin. Yang sekarang ini menjadi balak untuk kebanyakan kaum muslimin. Pakaian yang pendek-pendek, terlihat betis, ya, tangan kelihatan. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya untuk kita semua, memaafkan dosa-dosa kita. Oke. Ini nih, ada di sini yang mau ditanyakan?
Jadi ini apa saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.